Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanni Amanda Jenny Hartin, NPM 19040307007, kelas Fisika 2019. Jadi video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Ludovicus Bomaswadu. Dan tugas kali ini adalah mereview materi yang telah diberikan oleh beliau sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian tengah semester. Materi yang saya pilih untuk direview adalah 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan, 2. Identitas nasional, 3. Nilai dan norma konstitusi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Poin pertama, menelusuri konsep atau urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan penting dalam perkembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan menengah ataupun sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, dan memiliki standar mutu. Ada norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Perlu diketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana ataupun profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka Anda berstatus sebagai warga negara. Nah, di sini kita mungkin bertanya, apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia itu? Perlu diketahui terlebih dahulu, konsep warga negara dalam arti negara modern. Negara kebangsaan dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1948 di Eropa. Nah, warga negara tidak terlepas kaitannya dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga seperti DPR, pengadilan kepresidenan, dan lain sebagainya. Istilah warga negara dapat berarti warga, anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia sendiri, menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lanjut ke poin yang berikut, apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa lepas dengan istilah warga negara. Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2. Dan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Lanjut ke poin yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewargaan negara Indonesia dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka. Dengan banyaknya berdiri organisasi-organisasi pendidikan, organisasi-organisasi pergerakan, ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi tersebut telah bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan bangsa Indonesia yang merdeka. Kemudian, secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah. Ini dibuktikan dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasikan dari pernyataan Somantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan. Seiring dalam perjalanannya dalam dunia pendidikan, pendidikan kewarganegaraan mengalami banyak perubahan kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin yang terakhir, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Telah kita ketahui bahwa faktanya pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Lalu, mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Terkait perubahan-perubahan yang terjadi, pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Perubahan-perubahan ini terjadi untuk mengkondisikan dengan perkembangan zaman dan lebih ke tujuan penyempurnaan materi-materi atau pembelajaran. Lalu, dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN. Di era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan masyarakat, terutamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan perilaku negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun bangsa dan negara. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku warga negara yang cenderung negatif. Baik, sekarang materi yang kedua, identitas nasional. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris
yaitu identity yang secara harafiah merupakan jati diri, ciri-ciri, atau tanda pengenal yang mampu membedakan seseorang dengan yang lain. Sedangkan istilah nasional menunjukkan pada sekelompok manusia yang lebih besar dibandingkan dengan pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua ciri ini akan membedakan Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Jati diri tersebut tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang berikut menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Jadi, jenis identitas ada dua, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga dengan identitas etnis, yaitu yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Indonesia memiliki identitas etnis atau suku bangsa. Lebih dari 700 suku bangsa, sehingga dari kesepakatan mereka untuk membentuk NKRI dengan menyatakan proklamasi. Secara historis, identitas nasional muncul ketika bangsa Indonesia memiliki rasa kesadaran bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang sedang ditindas oleh bangsa lain. Secara sosiologis, identitas nasional terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun pasca kemerdekaan. Secara politis, identitas nasional meliputi bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, lambang negara Pancasila, dan lagu kebangsaan. Ini menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Poin yang berikut membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Sebelumnya, kita bisa melihat beberapa kasus yang menjadi tantangan tentang identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Contoh peristiwa-peristiwa yang sekarang di mana nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Misalnya, rendahnya semangat bergotong royong antar sesama manusia. Lalu yang kedua, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur. Nah, contohnya lebih mencintai dan mengidolakan bangsa lain daripada bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lalu di sini kita sebagai bangsa Indonesia perlu menyadari bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Lalu poin yang terakhir mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Seperti halnya dengan identitas individu,
yang memerlukan pengakuan, penghormatan, penghargaan, dan lain-lain. Identitas nasional Indonesia pun penting bagi negara Indonesia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Kedua, identitas nasional penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Karena pada dasarnya, sebuah bangsa tidak dapat hidup menyendiri dari bangsa lain dan tanpa berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian, identitas nasional penting bagi kewibawaan suatu negara, sehingga akan tumbuh rasa saling hormat, pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara. Oke, sekarang masuk kepada materi ketiga, nilai dan norma konstitusi. Poin pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisikan peraturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sementara, konstitusi dalam arti luas merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Nah, fungsi konstitusi itu sendiri adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberikan jaminan hak asasi kepada setiap warga negaranya. Lalu, di awal era globalisasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu, pasal-pasal yang menyebabkan multitafsir dan menyebabkan peluang bagi praktek negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan timbulnya praktek KKN. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengalami 4 kali perubahan yang secara sistematis. Perubahan-perubahan tersebut sebagai suatu rangkaian dan satu kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menempati undang-undang tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Secara normatif, undang-undang yang akan dibuat selanjutnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jika suatu undang-undang yang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sekian review ketiga materi dari saya, hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, nilai dan norma konstitusi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.